Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita selalu panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di video yang super singkat ini, saya mau sedikit share beberapa bahasan yang saya mau kasih judul menjadi apa kita di masa depan. Mau sampai kapan kita berlindung di balik pembenaran? Mau sampai kapan kita merasa diri kita adalah korban atas suatu keadaan? Bukankah selalu mencari alasan untuk membenarkan keadaan hanya akan menunjukkan bahwa kita adalah pecundang, tanda bahwa kita tidak mampu menjawab tantangan kehidupan? Jadi apa kita di masa depan akan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Seperti ayat yang mengatakan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali sebelum mereka mengupayakan mengubah nasibnya sendiri. Diri kita sendiri dimaksud dalam ayat itu dapat 4 poin penting. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah mindset, yang ketiga ambisi, dan yang keempat adalah hati. Seperti halnya pohon, tumbuh adalah sebuah keniscayaan. Namun kita harus adil dalam melihat teman-teman bahwa pohon yang tumbuh di hutan secara apa adanya akan berbeda dengan pohon yang tumbuh dalam kemasan. Dirawat dengan serius, diperhatikan, dipupuk untuk memaksimalkan pertumbuhannya, disiapkan tanah yang gembur, dan untuk mendapatkan sinar matahari pun sudah pasti dikondisikan. Ada banyak faktor yang membuat kondisi dan situasi kita berbeda. Yang pertama, latar belakang keluarga. Orang tua yang suportif sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang kedua, kondisi ekonomi lingkungan sekitar kita. Ketiga, pola asuh orang tua. Dan terakhir, lingkungan pertemanan kita. Lalu, apakah semua itu bisa menghambat pertumbuhan kita untuk menjadi lebih baik? Jawabannya ada di video ini. Seperti halnya membicarakan antara halal dan haram, maka di agama pun lebih gampang ketika kita membahas yang haram, karena pasti akan diklasifikasikan secara lebih singkat. Teman-teman tahu kan bahwa fitrahnya semua hal yang diciptakan itu adalah baik, kecuali yang sudah tercampuri dengan hal-hal yang kurang baik, atau dalam proses pencapaiannya melalui cara yang diharamkan. Karena itu teman-teman, kali ini video ini gak akan lama-lama. Kita bahas 5 toxic habit yang harus kamu hindari ketika kamu ingin tahu kamu jadi apa di masa depan. Yang pertama, suka menunda-nunda. Ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan pencapaian, pertumbuhan tanggung jawab, pertumbuhan mindset, bahkan pertumbuhan pertemanan kita. Pokoknya jangan kebalik teman-teman. Kita gerak, kita melakukan usaha, kemudian juga berdoa, kemudian kita mengambil keputusan. Yang kedua, merasa rendah diri atau insecure. Alasannya cuma ada 2. Yang pertama, kita nggak tahu kelebihan kita di mana. Dan yang kedua, kita sering hanya fokus pada kekurangan kita. Rendah hati dan rendah diri itu berbeda, teman-teman. Rendah hati itu tidak sombong atas kelebihan kita, sedangkan rendah diri kita merasa inferior. Dan mental inferior ini harus segera kita putus. Solusinya jelas, teman-teman. Kita harus melihat apa kelebihan kita, fokus untuk memaksimalkan apa yang sudah ada pada diri kita. Layakkan diri dengan target dan goal kita, maka dengan sendirinya pintu-pintu kesempatan akan datang pada kita. Sesuatu yang membuat kita senang dan selalu kita ulang-ulang hanya untuk memuaskan rasa kepo terhadap sebuah informasi dengan rebahan berjam-jam dalam sehari, sebenarnya itu tidak salah selagi itu memiliki tujuan dan menghasilkan. Tapi kalau semua itu gak ada tujuannya, gak ngasilin apa-apa, gak ngasih nilai tambah pada diri kita, maka itu adalah tanda bahwa kita sedang terjebak dalam toxic productivity. Seringkali kita merasa produktif dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Seperti kalau kita mahasiswa, kita malah melintang di organisasi, semua ekstrakurikuler kita ikuti. Intinya semua ingin kita coba tanpa tahu impact sebenarnya. Not product. Dari mana kita tahu bahwa kita hanya sibuk bukan produktif? Ada 4 pertanyaan yang kalau kalian bisa jawab, maka saya akui kalian adalah produktif. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab, turunkan ego kalian, karena kalian sebenarnya hanya sibuk bukan produktif. Apa saja 4 pertanyaan itu? Yang pertama, siapa kalian di masa depan? Yang kedua, siapa kalian sekarang? Yang ketiga,
bagaimana kalian sampai ke titik itu. Dan yang terakhir, kalian mau ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Hindari circle pertemanan yang suka mengeluh dan pesimis. Ini penting teman-teman, akan sangat berdampak pada karakter kita, walaupun tidak terasa, atau memang ini tidak tangible, mulai dari cara berpikir, mengambil keputusan, kebiasaan atau habit, dan berakhir pada karakter. Kuncinya adalah kita harus teliti dan memilih lingkungan kita, mulai dari cara berpikirnya, cara bersikap, habitnya, dan karakternya, karena itu adalah cerminan dari diri kita. Melakukan pembenaran atas target yang tidak kesampaian. Kalau memang ada yang harus dievaluasi, ya silakan untuk pembelajaran. Stop untuk melakukan pembenaran, teman-teman. Karena itu tanda kalau kita tidak gentle dan menghadapi tantangan kehidupan. Karena ini bukan tentang situasi dan kondisi, tapi bagaimana respon dan sikap kita untuk menentukan siapa kita ke depan. Merasa diri adalah korban atau playing victim. Teman yang sering kita dengar, seperti tidak banyak yang bisa saya lakukan saat ini karena kondisi saya. Atau saya masih berada di lingkungan yang masyarakatnya memiliki stigma buruk yang menjadikan wanita sebagai secondary option. Atau tipikal kalimat yang walaupun saya sudah berusaha maksimal, hasilnya akan tetap berbeda. Karena ada masa lalu saya yang tidak sesuai dengan idealnya. Memang betul teman-teman, ada masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Tapi bukankah lebih bijak ketika kita tidak memposisikan diri sebagai korban? Karena hidup adalah tentang permainan sudah pandang. Kita akan terus menjadi pecundang ketika kita memposisikan diri sebagai yang kalah, sebagai pecundang. Jangan terlalu banyak mikir teman-teman. Setelah kalian nonton ini, lakukan selangkah demi langkah untuk membuat perubahan. Warnai hidupmu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.